Halo netizen. Kali ini kita ada Wuling Almas RS. Nah, jadi di awal-awal 2021 ini Wuling menghadirkan varian baru dari si Wuling Almas. Jadi untuk varian yang lama kayak Smart Enjoy atau yang eksekutif apa eksklusif gitu, gue lupa namanya. Pokoknya yang tipe tertinggi sebelum ada kehadirannya si Wuling Almas RS ini itu tetap ada. Cuma untuk yang RS ini dia tipe tambahan ya. Dan Wuling Almas RS itu ternyata tipenya ada banyak ya. Ada yang EX Plus apa ya kalau nggak salah, dan ada yang Pro juga. Dan ini adalah yang varian Pro. Jadi ini adalah Almas yang paling mahal untuk secara varian. Tapi sebetulnya di atas ini ada lagi yang Almas RS Pro yang velgnya 18 inci. Jadi velgnya lebih besar 1 inci daripada yang ini, karena ini yang masih 17 inci, walaupun desainnya udah baru ya. Nanti kita lihat. Dan untuk tampilan depannya juga ini lebih ganteng dibandingin Almas yang sebelumnya, yang tipe eksklusif atau eksekutif itu ya. Jadi karena dia RS ya, jadi agak sporty-sportyan di sini dengan emblem RS, ada logo merah putihnya juga. Jadi mungkin menandakan kalau Almas RS ini diciptakan untuk pasar Indonesia aja. Karena emang di luar tuh nggak ada Almas yang mukanya seperti ini. Dan dia juga jadi minim chrome ya. Di sini grill atasnya tuh jadi warna hitam gloss, dan emblemnya sekarang udah emblem baru. Jadi udah menggunakan emblem Wuling yang bukan warna merah lagi. Di bagian bawahnya juga ada kamera untuk kamera 360. Di bagian bawah juga ada housing lampu yang dikelilingin sama list warna hitam gloss lagi. Jadi dia nyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Untuk lampunya sendiri dia di atas ini tetap ada DRL LED, sekaligus kalau kita pencet central lock seperti ini dia ada fan LED juga. Di bagian bawah lampunya juga sudah LED projector sama seperti sebelumnya, dan di bagian bawah ada fog lamp halogen. Tetap ada sensor parkir, dan yang spesial untuk varian RS ini dia ada radar untuk fitur-fitur ADAS-nya ya. Jadi semacam sistem keselamatan dan kayak adaptive cruise control gitu, dan ini mungkin pertama di sebuah mobil Tiongkok ya. Jadi keren juga. Di bagian bawah juga ada bagian bumper ini kayak side skirt atau lip warna karbon. Keren banget ini. Sama di bagian atas ini juga ada garis warna merah yang kelihatan makin sporty lagi. Terus lanjut ke samping. Nah, untuk yang Almas RS ini juga velgnya baru, tetap 17 inci kayak Almas eksklusif yang lama, cuma dia two-tone-nya sekarang lebih mengotak gini atau lebih ke persegi panjang. Dia di sini bannya GT Radial Savero ukuran 215/60 R17. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, dia ada satu varian lagi yang di atasnya yang mempunyai velg 18 inci. Cuma belum ketahuan nih velgnya seperti apa. Katanya sih ada yang bilang velgnya aftermarket, cuma ya tunggu nanti pas launching resmi aja ya. Rem depan dan belakang sudah ada disc brake, dan pastinya sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping juga ada claddingan hitam biar kelihatan crossover gitu. Dan untuk yang Almas RS juga dia sekarang atapnya warna hitam, berikut dengan bagian si cover spionnya yang di ujungnya ini juga ada kamera 360 sama ada lampu sen LED di sampingnya. Di bagian atas juga roof railnya sekarang jadi warna hitam karena buat ngikutin warna atap. Terus ada window line yang chrome. Untuk handle-nya juga di sini ada tombol keyless entry sama ada garis warna silver yang kayak Almas sebelumnya juga. Dan yang keren adalah di bagian belakangnya nih sekarang. Jadi lampunya sekarang dia modelnya baru, dan akhirnya sekarang lampu remnya itu sudah LED. Dan fan-nya juga nggak cuma LED, dia juga menggunakan LED sequential yang nyalanya tuh bagus banget. Jadinya dia tuh kayak ada ngeblok gitu ya di bagian sampingnya. Untuk di bagian tengah ini ada garnish warna hitam gloss yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan, serta di belakang ada emblem Almas Turbo. Untuk di bagian wiper belakang tetap ada, cuma memang masih belum ada defogger kaca belakang, ada Hymer stop lamp, dan spoilernya juga nyatu warna hitam. Di belakang juga ada antena shark fin. Untuk di bumper bawah
Ini tetap ada lampu di bagian bawah yang akan menyala ketika pintu bagasi dibuka, jadi kayak lampu cadangan ketika pintu belakang dibuka. Dan sensor parkir ada 4 titik, dan sayangnya dia juga sekarang pakai aksen ventilasi palsu yang kelihatan banget tuh bohongnya. Jadi knalpotnya tuh masih kelihatan keluar gitu, nggak diumpetin sama dia. Jadinya dia tuh nggak kayak Almas yang 7 seater yang dulu pernah launching ya, itu kan bener-bener bolong tuh, itu padahal udah keren. Sekarang malah modelnya fake exhaust lagi, agak sayangkan sih. Dan untuk bagasinya dia tetap sama, dan kebetulan ini yang Almas RS yang 7 seater, jadinya ini bagasinya lebih kecil dibandingin yang versi 5 seater. Cuma enaknya kita bisa buat 7 orang di belakang sini, walaupun dia joknya agak kecil ya, karena dia lebih ke 5+2 kayak Nissan X-Trail atau Honda CR-V. Jadi bukan buat orang dewasa, lebih ke buat anak kecil. Dan dia juga bisa dilipat rata lantai dengan format 50-50 yang bisa rata lantai sampai ke baris kedua kalau dilipat. Di belakang sini juga ada ventilasi AC, ada USB power outlet. Yang sebelah kiri ada ventilasi AC lagi, dan ada controller untuk si AC double blowernya ya. Ada lampu bagasi juga di belakang sini, dan di bawah ini ada tempat penyimpanan yang di dalamnya itu ada kayak semacam tempat toolkit, ada tempat subwoofer di sebelah kanan, dan di bagian bawahnya lagi ada tempat untuk ban serep ya. Ini kita rapihin lagi. Dan power tailgate-nya juga nggak ada ya, jadi power tailgate itu cuma ada yang di Almas limited edition waktu itu aja, yang cuma ada 100 unit tuh kalau nggak salah. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Untuk mesin sih tetap sama, jadi dia masih menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo yang masih dari Almas yang pertama kali keluar ya. Untuk tenaganya dia 140-an horsepower dan torsi sekitar 250 Nm. Untuk tenaganya disalurkan ke transmisi CVT ke roda depan. Dan khasnya Almas juga, dia ruang mesinnya itu rapi banget ya untuk sebuah mobil 400 jutaan ke bawah. Jadi masih banyak cover-cover plastik, di atasnya juga ada cover plastik dengan tulisan turbo dan ada logo Wuling-nya. Untuk kap juga ini berat banget dengan peredamnya juga di bagian dalam. Nah, sebelum kita masuk ke interior depan, kita akan lihat kuncinya dulu. Jadi untuk kuncinya dia masih sama seperti Almas yang sebelumnya. Jadi dia modelnya sudah smart key dengan emblem yang sama-sama warna silver, jadi bukan warna merah lagi ya. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dan yang spesialnya khasnya Wuling juga, kalau misalnya kita tahan tombol unlock, dia akan membuka sunroof dan semua jendela. Begitu juga dengan welcome light atau lampu senjanya yang akan menyala di depan dan belakang. Dan kalau kita tekan lock dan tahan, nanti spion melipat, kaca dan sunroof itu akan menutup. Jadi kita bisa menutup semua itu dengan cara menekan tombol lock atau unlock aja ya. Di sini juga ada akses smart entry, cukup tekan dan nanti si pintunya akan terbuka. Dan kalau kita lihat ke interior, dia juga sekarang sporty ya, kayak di bagian luarnya, karena joknya kulitnya warna hitam, dan dia juga sudah ada SRS side airbag, tapi belum ada curtain airbag sih. Untuk pengaturan jok dia sudah elektrik, bisa naik turun, recline, ada 6 arah ya. Untuk di sebelah kiri juga elektrik, tapi cuma maju mundur sama recline aja, nggak ada height adjusternya. Oke, sekarang kita masuk dan kita nyalain dulu ya. Kita injak rem dan tekan start stop engine button yang di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesin. Oke, ini kita nyalain walaupun kita di dalam ruangan karena untuk mencegah akinya shock ya. Oke. Untuk di bagian dalam sih sebetulnya ini masih mirip-mirip seperti Almas sebelumnya, apalagi dari setir. Jadi untuk setir dia tetap menggunakan setir kulit yang ini juga lumayan enak dipegangnya. Di pengaturannya cuma ada tilt aja, belum ada teleskopiknya, jadi masih sama. Terus untuk di sebelah kiri juga ada beberapa tombol baru ya. Jadi untuk di bagian sini tuh ada tombol buat MID dan ada tombol buat cruise control yang tadi ya, karena dia sudah ada sistem ADAS, yaitu Advanced Driver
assist system, yes, akhirnya apal juga setelah 3 kali tag. Jadi fitur ini buat kayak adaptive cruise controlnya atau mengaktifkan cruise controlnya sendiri, dan ini ada buat pengaturan jaraknya. Ini mungkin untuk cruise controlnya, untuk pengaturan MID, dan untuk ngatur kecepatan dari si cruise control. Untuk sebelah kanan tetap sama, dia ada pengaturan audio buat ganti track, angkut telepon, voice command, dan mode source. Di belakang setir juga ada tuas lampu yang akhirnya sekarang sudah auto. Switch fog lamp juga ada di sini. Yang sebelah kiri ada pengaturan wiper, ada intermittent timer dengan pengaturan intermittennya di sini. Ada pengaturan wiper belakang juga. Untuk gauge cluster sebetulnya juga masih mirip-mirip. Ada tachometer dan speedometer analog yang besar, ada fuel gauge, dan ada temperatur mesin yang ada di atas. Cuma untuk isinya juga sedikit baru ya, kayak contohnya ini ada trip 1, trip 2 nya, ada average fuel consumption atau kecepatan dan konsumsi BBM instan waktu berkendara, ada tire pressure monitoring system juga. Dan yang baru itu adalah di bagian sini, ini tetap sama sih sebetulnya, ini buat pengaturan atau ngelihat sambungan radio, sambungan telepon, navigasi. Dan yang baru ini, sekarang dia ada display untuk cruise control serta adaptifnya. Kemungkinan ini buat display kalau di depan ada mobil, atau dia akan ngebaca garis ya, karena di depan sini tuh ada sistem kamera plus radar yang ada di grill depan tadi. Jadinya dia bisa mengemudi secara otomatis dengan menjaga jarak antara mobil di depan. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada tombol buat pelipatan spion, pengaturan kaca spion kanan kirinya, terus ada headlamp leveling, ada brightness panel instrumen, dan ada tombol untuk lane keep assist-nya yang akan muncul di atas situ tuh. Terus untuk di door trim atasnya masih plastik, cuma untuk di bagian armrest dia ada soft pad warna putih yang kelihatan kontras sama pintunya ya. Dan yang baru juga sekarang, akhirnya si Almas juga sudah mempunyai all auto power windows, jadi kaca belakang pun juga sudah auto. Kalau yang sebelumnya kan dia cuma kaca pengemudi aja ya. Audio juga tetap ada dari Infinity. Dia 9 speaker, di bawah ada speaker lagi. Terus ada door pocket di bagian sini. Untuk di bawah ada pedal yang masih model gantung, dan di sebelah kiri nggak ada footrest, cuma dia ruangnya lega. Sama di bagian sini ada tuas pembuka tangki dan tuas pembuka kap mesin. Untuk di atas ada sun visor pengemudi yang ada card holder, ada vanity mirror dengan lampu. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa, cuma di sini ada seatbelt yang ada head adjusternya. Spion tengah manual dimming, ada tempat kacamata, dan untuk di tengah ini juga lampunya bagus ya, dia LED putih yang frosted, jadinya kelihatan lebih mewah. Sama ada tombol-tombol buat buka tirai dari sunroofnya, sama buat buka ini ya, kaca sunroofnya seperti ini. Ada mode tilt, atau ditekan sekali lagi untuk membuka kacanya secara full. Tapi ini kita tutup dulu karena ada fitur yang menarik di bagian head unitnya. Di sebelah kiri ada grab handle lengkap dengan gantungan, seatbelt juga sama-sama bisa di-adjust, dan headrest juga bisa di-adjust naik turun. Dan kalau kita lihat ke tengah, head unitnya tetap model vertikal seperti Almas yang kita kenal, cuma sekarang layoutnya baru, operating systemnya juga sedikit baru, dan sistem WIN atau Wuling Indonesia Command yang terkenal bisa halo-halo buat buka jendela atau halo-halo buka sunroof, itu sekarang udah diimprove lagi karena sekarang namanya berubah menjadi WISE, WISE, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Jadi di sini juga ada beberapa panduan untuk putar lagu dari Bluetooth, tampilkan aplikasi pendingin, dan itu semua bisa dilakukan dengan voice command. Yang lama-lama sih tetap ada ya, kayak halo Wuling, halo, buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Dia tetap ada, dan karena sekarang dia sudah all auto, jadi dia bisa kayak kompetitor dari sesama merek Tiongkok juga ya. Halo Wuling, halo, buka jendela belakang kiri. Oke, membuka jendela kiri belakang. Jadi kita bisa buka masing-masing jendela dengan voice command. Dan dia juga ada beberapa voice command baru ya. Jadi kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Kalau misalnya kita bilang halo Wuling, halo, aktifkan mode hujan. Oke, atur ke mode hujan.
Mode hujan itu dia akan menyalakan wiper secara otomatis dan dia juga akan membesarkan AC ya. Ini kayak buat ngilangin embun gitu lah kurang lebih. Jadi temperaturnya di 24, fan speed di di paling kenceng. Jadi ini kayak lebih ke ngilangin embun yang ada di depan kalau misalnya kita di daerah dingin, dan AC juga akan ngarah ke defroster kaca depan. Jadi cukup unik ya. Dan selain di mode hujan, dia juga ada mode segar. Jadi mode segar ini tuh AC-nya akan di set di 24, fan speed di 3, terus sirkulasi akan ditutup, dan di bagian sunroof dia akan membuka ke mode ventilasi. Jadi ini mode angin sepoi-sepoi ya. Ada lagi kalau kita masuk ke mode lagi, ini ada mode sejuk. Ini mode yang paling pas ya. Jadi sunroof akan ditutup, fan speed paling kenceng, dan temperatur ada di posisi low. Jadi di posisi mode sejuk ini adalah mode yang paling cepat untuk ngedinginin ya. Ada juga mode langit. Jadi mode langit itu AC-nya pelan, temperatur 24, dan sunroofnya juga akan dibuka. Jadinya kalau mode langit ya sesuai namanya, dia fungsinya untuk membuka sunroof buat ngeliat langit dan kayak di pegunungan gitulah. Di bagian sini juga ada gambar panorama 360, jadi kameranya sudah menggunakan kamera 360 yang dia juga sudah ada adaptive guideline, dan kerennya kameranya bisa belok loh kalau kita belokin setir. Jadi nggak cuma adaptive guideline, kameranya belok lensanya. Keren banget. Di sini ada tampilan kamera belakang juga, apakah dibelok juga? Oh, kalau kamera belakangnya nggak belok. Terus di sini juga ada curve view roda depan kiri sama roda depan kanan ya. Jadi bisa kelihatan, ada settingannya juga, lintasan depan, lintasan belakang, masuk gigi D. Dia akan biasanya kalau masuk gigi D kemungkinan akan balik ke kamera depan, dan gambar mobil ini juga bisa diganti warnanya ya, lebih tepatnya. Dan kalau kita masuk ke kontrol kendaraan, ini juga ada fitur kendaraan ya. Yang pertama adalah fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi sistem radar-radarnya tadi kayak buat kecepatan adaptive cruise control. Ada High Beam Assist, jadi hitungannya dia udah punya auto high beam. Ada Forward Collision with Warning. Terus ada mode AEB, yaitu Automatic Emergency Braking, yang akan mengerem ketika kita nggak lihat di depan ada halangan ya, atau misalnya kayak orang nyebrang atau mobil yang ngerem dadak. Dan sensitivitasnya juga bisa diatur. Di bagian sini juga ada Lane Departure Warning yang akan memberikan peringatan ketika kita keluar jalur di jalan yang ada garisnya, dan kepekaannya juga bisa diatur. Mode peringatannya juga bisa diatur ya, ada kasih warning doang, kasih bunyi peringatan, getarin setir pengemudi, atau setir yang getar sama peringatan. Jadi bisa milih nih. Dan sistem ADAS ini juga banyak banget sistem yang ada di belakangnya ya. Jadi kayak adaptive cruise control itu tadi ada sistem tambahan yang namanya Band Cruise Assist yang akan memperlambat laju mobil dan akan membelokkan setir secara otomatis ketika kita ketemu belokan. Jadi kalau kita lagi di jalan tol yang berbelok-belok gitu kayak tol Cipularang mungkin ya, dia akan ngurangin kecepatan, terus kita akan belok secara otomatis. Di sini juga ada Traffic Jam Assist yang akan membantu kita nyetir di kemacetan. Jadi kayak stop and go-nya itu dia udah ada ya di adaptive cruise control-nya. Jadi kita bisa macet-macetan tanpa harus nginjek rem dan pedal gas. Di bagian setting jendela, ini buat tadi ya kontrol remote yang buat buka jendela atau nutup jendela bisa diaktifin. Ada kunci pintu, ini buat buka kunci pintu, mau pintu supir doang atau langsung semua pintu. Buka kunci pintu saat matikan mesin, ini auto door unlock berarti ya. Pintu supir doang atau semua pintu langsung kebuka. Dan ada auto door lock-nya yang akan mengunci pintu ketika kita udah melaju, itu bisa diaktifin atau dimatiin. Di bagian lampu ini buat triple turn signal, bisa diaktifin atau dimatiin. Terus ada delay lampu interior berapa menit. Terus ada settingan follow me home dan ada setting pencarian kendaraan. Jadi kalau kita nyari mobil kita di parkiran, kita pencet tombol lock berapa kali gitu ya, dia akan memberikan lampu hazard atau klakson atau lampu doang. Kita bisa pilih. Di sini juga ada settingan
auto folding mirror, ada sistem wiper maintenance. Jadi kalau kita mau ganti wiper, dia bisa diatur dari sini, dan ada wireless chargernya mau dinyalain atau enggak. Terus untuk pengaturan AC ya tetap standar di sini ya. Tadi ada fan speed, di sebelah kiri ada temperatur yang bisa di slide juga. Jadi nggak perlu di tap berapa kali. Mode off, AC on atau off, mode ionizer, jadi ada pembersih udara, sirkulasi udara, auto, dan defroster depan. Ada arah AC juga lengkap di sini, bisa ke kaki dan ke kaca depan. Terus di bagian home-nya lagi settingan untuk sistem Bluetooth juga ada di sini. Tampilan, efek suara, ini buat setting equalizer gitu-gitu ya. Terus suara, ini lokasi pengenalan suara, jadi untuk voice command-nya pengendara dan penumpang depan atau fokus di pengendara atau pengemudi. Layar transmisi ini kemungkinan buat mirroring. Ini sistem nama panggilan pemilik mobil. Oke. Pembaruan sistem, dan ada QR code untuk download My Wuling Plus app. Jadi dia ada aplikasi yang bisa di-download di App Store atau Play Store. Dan aplikasi ini kayak bisa buat connect ke mobil gitu loh, dan kita bisa booking service dari aplikasi itu juga. Dan pokoknya udah aplikasi built-in yang bisa mengakses beragam hal. Di navigasi juga ini kita bisa lihat navigasi ya. Jadi sekarang si Almas ini udah punya navigasi built-in yang sebelumnya itu kan belum ada ya. Cuma uniknya di sistem navigasi ini tol Jor 2, tolnya belum jadi tapi dia udah ada gambarnya. Lucu juga, jangan-jangan dia udah tahu Jor 2 itu akan jadi kapan. Di bawahnya ada mode ini ya, aplikasi Jux, dan ada aplikasi Picat yang ini bisa ditambahin ke head unit ini dengan cara koneksi USB. Ya, jadi seperti itu untuk di bagian head unit serta sistem ADAS dengan sistem WISE-nya. Jadi ini banyak banget sistem yang baru di Almas RS ini. Lanjut ke sampingnya, ada ventilasi AC yang model vertikal seperti ini, ada tombol hazard. Di sebelah kirinya ada tombol untuk matikan ESC atau Electronic Stability Control. Di bagian bawah ada shortcut untuk mode AC, home, terus ada power, ada buat volume. Di bawahnya tadi ya ada wireless charger di sini, dan ada satu buah USB untuk koneksi ke gadget. Atau kalau kita mau ngecas biasa gitu ya, nggak pakai wireless charger. Di belakangnya ada tuas transmisi yang ini masih sama, ada mode drive. Di kanannya juga ada mode Tiptronic untuk manual mode, dan ada mode sportnya juga untuk di transmisi. Di depannya juga ada eco mode untuk menghemat BBM, dan di belakangnya ada electronic parking brake lengkap dengan auto hold, ada central lock, sama ada buat sensor parkir. AC di baris ketiga, blowernya bisa dinyalain atau dimatiin dari sini. Ada dua buah cup holder di sebelahnya, dan untuk di center console ini tetap sama, dia lega, dan di bagian dalamnya itu ada power outletnya. Di dalam sini, di atas ini juga maksudnya ada panel kulit yang ini empuk banget. Untuk di glove box juga dia soft opening yang ukurannya juga lumayan gede. Di situ juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Wuling Almas RS ini. Yuk sekarang kita ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua ya. Jadi untuk si Almas ini emang terkenal antara baris keduanya yang lega banget ya. Jadi ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di posisi yang paling maju aja ini kita masih dapat 2 jari loh. Apalagi kalau dimundurin, nah ini udah lega banget ya, hampir sejengkal untuk legroomnya. Dan enaknya juga dia lantainya di bagian tengah ya, terutama dia tuh rata, jadinya ini nggak ada gundukan sama sekali. Apalagi dia udah penggerak roda depan doang kan, jadinya legroom itu bisa lebih rata, dan penumpang depan tuh nggak perlu geser kakinya ke kiri kanan gitu ya. Di belakang center console ini juga ada ventilasi AC, ada power outlet 5 volt 2 ampere model USB gitu, sama di dalamnya ada tempat penyimpanan. Di bawahnya ada seatback pocket di belakang. Terus di sebelah sini ada grab handle yang ada gantungannya, ada lampu juga di belakang sini yang udah LED,
Di sebelah kiri juga sama. Untuk seatbelt juga 3 titik semua, baik yang di pinggir ataupun yang di tengah. Jadi di tengah juga sama, bahkan headrestnya juga sama-sama adjustable. Di belakang sini kalau nggak ada orang, ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan untuk di door trim, tidak. Dan kita geser ke kiri untuk lihat door trimnya, karena pintu kanan belakang itu child locknya aktif. Di bagian atas dia plastik keras, cuma di bagian sini dia panel empuk warna putih, jadi kelihatan kontras lagi seperti di pintu depan. Handle pintu juga ini warnanya brush metal gitu. Ada audio dari Infiniti juga, jadi total dia punya 9 speaker, udah termasuk subwoofer di belakang ya. Dan speaker utamanya ada di bawah. Di bagian sini juga ada door pocket buat naruh barang, lengkap dengan cup holder. Dan oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Wuling Almaz RS ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Wuling Almaz RS Pro tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.